Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing tentang sebuah alat namanya neuronavigasi, dimana sesuai dengan namanya ini adalah sebuah alat sebagai navigasi atau petunjuk bagi dokter bedah untuk melakukan operasi khususnya pada pasien-pasien bedah saraf baik kranial maupun spinal. Dengan adanya alat ini, dokter bedah akan diberi kemudahan dalam melakukan operasi, misalnya pada pasien dengan tumor kepala. Dengan adanya alat ini, dokter bedah akan lebih mudah menentukan lokasi dan akan lebih akurat sehingga akan meminimalisir terjadinya kesalahan sisi dan kesalahan lokasi. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing beberapa poin. Yang pertama adalah pengenalan secara umum alat ini dan berbagai macam aksesorisnya. Kemudian bagaimana cara pengoperasiannya, dari menyalakan, terus registrasi pasien sehingga sampai siap digunakan oleh dokter bedah. Kemudian hal-hal apa yang perlu diperhatikan, hal penting yang perlu diperhatikan saat kita menyiapkan dan menggunakan neuronavigasi. Untuk menyalakan mesin ini, alat ini seperti biasa, kita tinggal colokin kabel power supply-nya dan tinggal pencet tombol power yang di sini. Kemudian pada menu pertama akan keluar menu seperti ini. Nah, ini ada menu administrator cranial spine trauma, dan yang akan kita gunakan adalah menu ini, cranial dan spine trauma. Misal kita akan menggunakan menu cranial ketika ada pasien misal dengan kasus tumor kepala seperti itu. Kemudian untuk spine trauma, misal kita akan melakukan operasi pemasangan pedicle screw seperti itu. Namun pada kesempatan kali ini saya akan berbagi bagaimana kita menggunakan neuronavigasi pada kasus-kasus kranial. Baik, untuk proses selanjutnya adalah kita memasukkan data pasien. Nanti data pasien akan dimasukkan ke dalam sini. Di sini ada tempat untuk memasukkan CD pasien. Di sini CD berisikan model CT scan atau MRI. Nanti kita masukkan lewat sini, kemudian data akan ditransfer ke mesin ini, ke menu kranial. Kemudian kita launch. Baik, sembari menunggu prosesnya, kita akan mengenalkan berbagai macam instrumen pada alat neuronavigasi ini. Ada alat-alat instrumen yang digunakan saat registrasi neuronavigasi. Yang pertama adalah ada frame-nya, kemudian ada arm. Arm ini untuk menghubungkan frame ini ke meja operasi. Kemudian ada pointer, namanya pointer. Kemudian ada satu lagi, ini adalah bola navigasi ya namanya, ini bisa dilepas. Bola navigasi atau planar ball. Ini sebenarnya ini sekali pakai ya, seharusnya sekali pakai. Tapi bisa digunakan untuk berulang-ulang. Kemudian ada head clamp. Head clamp ini untuk fiksasi kepala pasien supaya tidak goyang dan stabil saat operasi berlangsung. Kita akan registrasi menggunakan Phantom ya, contohnya. Kita akan menggunakan Phantom yang datanya sudah ada di mesin neuronavigasi ini. Kemudian kita akan surgeon profile, kita pilih standar saja. Kita akan select prosedur. Di sini ada dua sistem sebenarnya. Ada yang sistem kamera, optical tracking, dan Axiom. Cuman Axiom kita belum bisa menggunakan karena keterbatasan alat dan bahan PMHP-nya. Kita akan menggunakan yang sistem kamera. Di sini ada tumor reseksi, ada shunt placement, dan untuk biopsi. Kita akan coba untuk tumor reseksi ya. Nah, untuk sistem kamera ini kita akan menggunakan ya ini namanya sistem optical, pakai yang ini. Kita akan pilih dulu, select pasiennya, pilih nama pasien ya.
Setelah CD dimasukkan akan muncul di sini nama pasiennya, kita tinggal pilih saja. Hal yang terpenting kita harus lakukan adalah cross check nama pasien yang ada di data ini ke pasien yang akan dioperasi, harus sama, jangan sampai salah ya. Kita akan pakai akun demo, kita akan file demo. Nah, ini gambaran CT scan-nya setelah muncul seperti ini. Kemudian kita langsung ke menu plan saja. Nah, untuk menu-menu ini nanti mungkin saya akan bahas di video yang lain. Kita akan fokus ke registrasinya saja. Nah, kita bisa cek. Di sini ada view koronal, sagital, dan aksial. Kita bisa ganti. Misal ini trajektori seperti itu contohnya. Kemudian koronal kita bisa ganti misal trajektori 2. Oke, ini kita coba ya. Setelah dirasa ini sudah cukup, data pasien sudah benar, dan instrumen juga sudah siap, kita tinggal register aja. Kita tinggal menu register. Tapi sebelum itu kita akan set up peralatannya dulu ya. Oke. Pertama kita akan siapkan kameranya dulu. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja untuk proses registrasinya ya. Ini namanya headlamp, kita akan pasang di sini dulu. Kemudian ini arm navigasinya kita pasang. Untuk penentuan lokasi ini kita harus menentukan, misal operator akan membuka sisi bagian kanan, maka frame ini harus dipasang dari sebelah kiri supaya tidak mengganggu proses operasinya. Begitu pula ketika operasi dilakukan di sebelah sisi kiri, kita harus pasang frame ini di sebelah kanan. Saya akan pasang di sebelah kanan. Kemudian kita pasang panel frame-nya. Kira-kira seperti ini ya. Nah, kira-kira seperti ini. Ini cranial frame di sebelah kanan karena akan dilakukan operasi di sebelah kiri. Pastikan ini tidak goyang. Pastikan ini harus kuat. Ya. Pastikan pastikan harus kuat. Karena kalau ya bergeser sedikit saja akan mempengaruhi akurasi dari lokasi insisinya. Ketika bergeser sedikit pasti akan bergeser juga keakuratannya. Jadi harus dipastikan dia terfiksasi dengan kuat. Akan sangat berbahaya sekali dia ini akan goyang bila bergeser. Langkah berikutnya adalah kita harus memposisikan kamera ini ke wajah pasien, harus sesuai. Di sini ada
lampu lasernya untuk membantu menempatkan ke muka pasien ya, terus tepat seperti itu, terus pas ya. Nah, ketika sudah pas, kita tinggal melakukan registrasi dengan menggunakan pointer. Kita tinggal klik menu register aja. Nah, ini adalah menu saat kita akan melakukan registrasi. Baik, ketika semua sudah siap, pasien sudah siap, instrumen siap, data sudah ada, sudah siap, kita akan melakukan registrasi. Registrasi ini adalah mencocokkan data yang ada di dalam mesin navigasi ke real pasiennya. Untuk registrasi kita ikuti petunjuk yang ada di mesin ini, terus ikutin aja sesuai dengan petunjuknya. Untuk yang pertama kita harus verifikasi instrumen. Verifikasi ini kita tempelkan pointer ini ke frame navigasinya. Nah, di sana sudah tertulis verifikasi successful, berarti sudah siap untuk digunakan. Yang pertama kali di dalam sistem itu ditujukan poin yang pertama adalah hidung. Jadi kita harus menyesuaikan poin yang ada di navigasi ke pasien langsung. Misal di situ hidung, kita harus cek hidung sini. Kemudian itu ditujukan di sana ada di dahi di antara dua alis. Ke tahap ketiga itu ditujukan ke atas mata sebelah kiri, sebelah sini. Oke, selanjutnya adalah tracing. Di sini kita harus mencet namanya foot switch ya. Foot switch sambil kita tekan pakai kaki, sembari kita melakukan tracing di wajah dan kepala pasien. Kita mulai, kita harus tempelin dulu pointer ini ke wajah pasien, terus kita mencet, kita tracing. Oke, proses registrasi sudah selesai. Kita tinggal mengecek apakah registrasi ini sudah tepat atau belum. Jadi ketika registrasi sudah berhasil, ya, di sini registrasi successful. Kita coba cek apakah registrasi ini sudah benar atau belum. Caranya kita cek ke kantus mata atau sudut mata sebelah kiri misalnya. Kita cek di kantus mata sebelah kiri, di sana akan sesuai. Yang ditunjuk adalah kantus mata sebelah kiri. Nah, misal kita cek kantus mata, sudut mata ini, sudut mata luar sebelah kiri, ya. Di sana juga akan ditujukan sudut mata sebelah kiri. Nah, jadi setelah kita cek ini sesuai, berarti registrasi itu sudah berhasil. Setelah registrasi cocok sesuai, kita klik navigate. Nah, ini sudah siap untuk digunakan. Ini sudah siap untuk digunakan ya. Kita coba cek lihat.
Nah, jadi seperti itu cara registrasinya. Sebenarnya cukup mudah dan simple. Hal yang perlu diperhatikan adalah kesesuaian data antara data yang ada di komputer dengan data pasien. Namanya harus benar ya. Nama pasien harus benar, datanya harus benar.